Pernah nggak sih Bunda ngerasa energinya udah habis banget, jadi gampang marah, atau malah ngerasa hampa dan gagal jadi ibu, padahal rasanya udah ngasih segalanya? Hati-hati ya Bun, ini mungkin bukan cuma lelah biasa. Bisa jadi Bunda lagi ngalamin yang namanya parental burnout. Tapi eits, jangan langsung merasa bersalah. Hari ini kita bakal bahas bareng-bareng apa aja tanda-tandanya, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa bangkit lagi. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah kutipan yang kayaknya, aduh, relate banget kan? Jadi ibu rumah tangga itu emang pekerjaan 24/7 yang luar biasa beratnya. Kutipan ini jadi pengingat kalau rasa capek yang Bunda rasain itu nyata dan valid. Jadi kalau Bunda lagi ngerasain ini, percayalah, Bunda nggak sendirian. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian pertama. Rasa lelah yang mendalam banget ini ternyata ada namanya loh, dan dengan kenali namanya, itu udah jadi langkah pertama buat pulih. Yuk kita kenali lebih dalam soal parental burnout. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih ada hari di mana rasanya semua kerjaan, dari ngurus anak, beresin rumah, sampai ngurusin pasangan, numpuk semua, sampai rasanya pengen pencet tombol pause dan ngilang sebentar aja? Kalau jawabannya iya, Bunda udah ada di tempat yang tepat. Nah, ini dia definisinya. Parental burnout itu bukan sekedar capek biasa habis kerja seharian. Ini tuh sebuah sindrom. Penyebab utamanya ya stres yang nggak ada putusnya dari kerjaan rumah dan ngasuh anak. Rasanya tuh kayak lari maraton, tapi nggak pernah ada garis finishnya. Terus gimana cara kita tahu kalau ini udah masuk fase burnout? Coba deh Bunda cek tanda-tandanya. Mulai dari rasa kewalahan yang udah nggak ketulungan. Capeknya itu bukan cuma di badan tapi juga di pikiran. Nah, yang seringkali nggak disadari itu munculnya jarak sama anak. Kita mungkin tetap mandiin, nyuapin, tapi kok rasanya kayak robot ya? Nggak ada koneksi batin. Puncaknya, kita malah ngerasa gagal jadi orang tua. Padahal udah berjuang mati-matian. Dan ini poin yang penting banget. Tanda-tanda tadi itu bukan buat disepelekan, ya. Ini bukan drama. Kalau kita abaikan, dampaknya bisa kayak efek domino yang runtuhin keharmonisan seisi rumah. Dampaknya, wah, bisa bener-bener serius. Dari yang tadinya cuma lebih sering marah-marah ke anak, terus jadi susah tidur, sampai hubungan sama pasangan jadi sering konflik. Bahkan di titik paling parahnya, bisa sampai muncul pikiran untuk mengakhiri hidup. Ini bukan lagi sekedar lelah biasa, Bunda. Ini sinyal darurat yang butuh pertolongan. Tapi, ada kabar baiknya. Kita bisa kok bangkit dari sini. Di bagian kedua ini, kita bakal fokus ke solusinya. Dimulai dari kekuatan yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Yuk kita ngobrolin soal resiliensi dan self-care. Apa sih resiliensi itu? Coba bayangin bola bekel deh. Makin kencen kita banting ke lantai, makin tinggi dia mantulnya. Nah, itulah resiliensi atau daya lenting. Kemampuan kita buat beradaptasi, buat bangkit lagi, dan bahkan jadi lebih kuat setelah dihantam tekanan. Terus gimana cara ngebangun otot resiliensi ini? Ada 6 kuncinya, dan ini dimulai dari yang paling susah biasanya, yaitu penerimaan. Ngaku ke diri sendiri, ya, aku lagi nggak baik-baik aja, dan itu nggak apa-apa. Terus kita coba geser fokusnya. Dari yang tadinya ngeluhin masalah, kita cari solusinya. Jadi daripada nanya, kenapa sih aku capek terus? Coba ganti pertanyaannya jadi, oke, satu hal kecil apa yang bisa aku lakuin hari ini, biar aku sedikit lebih baik. Perubahan kecil ini dampaknya luar biasa loh. Oke, ngomongin konsep emang kedengarannya gampang ya Bun, tapi pertanyaannya cara praktisnya sehari-hari gimana? Jawabannya dimulai dari sini. Tolong banget Bun, ingat kalimat ini baik-baik ya. Merawat diri atau self-care itu bukan egois, sama sekali bukan. Justru ini tuh investasi paling berharga buat keluarga. Waktu Bunda ngisi ulang baterai Bunda, sebenarnya Bunda lagi nabung kebahagiaan buat seluruh anggota keluarga. Dan self-care itu nggak harus mahal kok, nggak perlu ke salon atau liburan mewah. Coba deh lihat ide-ide ini. Bisa sesederhana ngambil 10 menit di pagi hari buat nikmatin teh anget tanpa megang HP. Atau mungkin nyalurin hobi yang udah lama kependam, kayak berkebun atau baca buku. Intinya, temukan jeda-jeda kecil yang benar-benar cuma buat Bunda seorang. Oke, selain kekuatan dari dalam, kita juga butuh banget kekuatan dari luar. Nah, di bagian ini, kita akan lihat gimana dukungan orang-orang sekitar bisa jadi penyelamat kita. Ini pesan yang harus banget diingat. Bunda itu manusia biasa, bukan superhero yang harus bisa ngerjain semuanya sendirian. Minta tolong itu tanda kita kuat, bukan tanda kita lemah. Coba deh kita lihat bedanya. Jauh banget kan? Di satu sisi, kalau kita pikul semua sendirian, isinya cuma stres, berantem, dan ngerasa kesepian. Tapi coba lihat sisi satunya.
Begitu beban itu dibagi sama pasangan, semuanya langsung berubah. Beban jadi lebih enteng, hubungan lebih adem, dan yang paling penting, seisi rumah jadi lebih bahagia. Ini bukti nyata kalau peran ayah itu krusial banget. Selain pasangan, support system juga bisa datang dari teman dekat, keluarga, atau bahkan komunitas sesama ibu baik di dunia nyata maupun online. Jangan dipendam sendirian, Bun. Dengan berbagi cerita, kita bakal sadar ternyata kita nggak berjuang sendirian. Nah, sebagai penutup, yuk kita ambil waktu sejenak buat ngirimin pesan penting ini ke diri kita sendiri. Coba deh, bisikin ini ke diri Bunda. Kalau kamu merasa sangat lelah, itu artinya tubuhmu minta istirahat. Itu bukan sinyal untuk menyerah. Mengambil jeda, itu bagian dari perjuangan. Dan selalu ingat ini ya, kebahagiaan Bunda itu episentrumnya keluarga. Saat Bunda bahagia, energi positif itu nular kok. Nular ke anak-anak, ke pasangan, dan bikin suasana rumah jadi hangat dan penuh cinta. Sekarang, giliran Bunda. Apakah cerita tadi terasa akrab banget? Atau mungkin Bunda punya jurus andalan buat isi ulang energi pas lagi di titik terendah? Apapun itu, yuk bagikan di kolom komentar. Kita jadikan tempat ini buat saling menguatkan satu sama lain. Makasih banyak udah menyimak, dan selalu ingat, Bunda nggak sendirian.